Baik, selamat datang di video selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putra Halawa, NPM 2429061032, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Cuknyaidin. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang materi sosiologi hukum yang membahas dengan judul eh, mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus paham tentang apa yang dimaksud dengan sosiologi. Nah, sosiologi hukum itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Itu yang dimaksud dengan ilmu sosiologi hukum. Nah, dalam memahami atau dalam mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum, kita harus memahami pendekatan-pendekatan yang dimana pendekatan itu berupa kajian, yaitu ada 3 pilihan cara dalam memahami dan mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum tersebut. Nah, 3 pilihan cara itu adalah kajian normatif, kajian filosofis, dan kajian empiris. Nah, apa yang dimaksud dengan kajian normatif? Nah, kajian normatif adalah kajian yang dimana hukum, secara pandang hukum, adalah sebagai kaidah yang menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, kajian ini bersifat preskriptif yang menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Perlu kita ketahui, di dalam masyarakat itu ada yang namanya aturan atau norma yang berfungsi dan harus dipatuhi oleh masyarakat tertentu. Nah, dengan ada norma, maka masyarakat dapat mengetahui mana yang boleh, yang tidak melanggar suatu aturan yang sudah ditetapkan dalam masyarakat itu, dan mana yang tidak boleh. Itu maksud dari kajian normatif. Kita masuk dalam kajian yang kedua, yaitu kajian filosofis. Kajian ini adalah dia menitiberatkan pada seperangkat nilai-nilai ideal yang seyogyanya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan dalam pengaturan dan pelaksanaan kaidah hukum. Nah, kaidah-kaidah filosofis ini pun memiliki beberapa kajian-kajian filosofis ini pun memiliki beberapa aliran-aliran, yaitu ada aliran hukum kodrat, ada idealisme, ada merkisme, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada kajian empiris. Nah, kajian empiris ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial. Jadi hukum adalah suatu kenyataan dalam sosial kultur. Nah, kajian ini juga bersifat deskriptif. Objek dalam kajian sosiologi hukum ini yaitu satu, model ke masyarakat, kedua struktur sosial, ketiga perilaku. Nah, kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu bagaimana menuju pendekatan sosiologi terhadap hukum. Nah, pendekatan hukum pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah mulai pendekatan diri pada hukum masyarakat. Nah, perubahan tersebut memiliki pengaruh yang sangat penting bagi munculnya sosiologi hukum. Nah, teman-teman, misalnya industrialisasi, yang dimana ini berkelanjutan melontarkan persoalan sosiologisnya sendiri, seperti urbanisasi dan gerakan demokrasi, yang juga menata kembali masyarakat sesuai prinsip kehidupan demokrasi. Nah, sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat muda dan merupakan cabang sosiologi terpenting yang sampai sekarang pun masih dicari perumusannya. Nah, dalam Indonesia, perselisihan yang kurang sehat ini antara para ahli sosiologi di satu sisi dengan ahli hukum di sisi yang lain, ya telah membawa atau telah mengakibatkan suatu hakikat, yaitu konsekuensi hilangnya kemampuan untuk bisa melihat dan mendapatkan kembali keinginan untuk membaca atau yang disebut dengan membermakna dalam realitas hukum. Nah, selanjutnya ada pemikiran sosiologis. Nah, pemikiran sosiologis ini adalah bertolak belakang dari titik pandang praktis hukum yang telah terjadi perubahan yang cepat semenjak Perang Dunia Kedua. Nah, perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Satu, karena profesi hukum. Dua, karena hukum. Dan teman-teman boleh dibaca apa dari suatu materi yang saya sudah paparkan di
layar ini. Jadi, teman-teman akan memahami apa yang maksud profesi hukum dan apa itu hukum. Mungkin demikian saja yang saya bisa sampaikan dan yang saya bisa jelaskan. Jika ada kekurangan, semoga dimaklumi. Sekian dan terima kasih.